wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai siswa jurusan Jepang. Langsung oke. Sama belajar bahasa Jepang yang rada gampang. Oke. Jadi gini ya. Cara belajar bahasa Jepang nih dengan mudah, ya kan? Karena Jepang nih kita tahu kan ada kultur namanya anime. Nah, kita belajar bahasa Jepang dari anime lebih mudah karena kenapa? Karena pertama, ya kan, sebuah bahasa itu kayak contoh Indonesia ada bahasa baku, ada tidak baku. Ya kalau kita belajar itu, kayak misalnya contoh belajar bahasa Inggris, misalnya kita les, itu kan kita belajar bahasa yang tidak baku. Kalau kita ke Inggrisnya langsung ada perbedaannya kan sama bahasa yang tidak baku. Kenapa di anime itu gampang dan efektif? Karena di anime ibaratnya kita nonton suatu acara yang dimana penggunaan bahasanya itu bahasa ya kalau orang Jepang ngomong gimana sih di sana, jadi nggak pakai bahasa baku. Jadi kalau kalian ke Jepang itu bisa berbaur dengan masyarakat lebih mudah karena kalian belajarnya bahasa tidak baku. Dan juga kenapa dari anime ini cukup efektif karena anime ini kan hitungannya untuk hiburan, tapi kita bisa membuat hiburan ini tuh menjadi suatu pembelajaran, ya kan? Jadi kita nggak bosan lah gampangnya, secara gampangnya kita nggak bakal bosan buat belajar bahasa Jepang itu. Nah itu sih. Terus yang kedua yang ini susahnya kan bagian kalau belajar bahasa Jepang itu susahnya gimana? Oke, susahnya belajar bahasa Jepang. Oke. Ya, jadi bahasa Jepangnya pertama ya, tulisannya kan beda nih sama tulisan Indonesia. Jadi untuk kita ngapalin dan untuk alfabetnya juga beda-beda sama Indonesia. Dan juga mereka nih alfabetnya ada kayak contohnya ada kanji, hiragana gitu-gitu. Itu beda-beda kan. Dan kalian tuh harus ngapalin satu-satu gitu. Jadi nggak bisa kayak ABCD, dan bahkan kalau kalian sering dengar juga di Jepang tuh nggak ada huruf L gitu kan. Orang Jepang nggak pernah ngomong huruf L, nggak ada huruf L. Nah iya, itu jadi mungkin susah di situ dimana kita harus adaptasi sama lidah Jepang. Jadi gimana cara kita gampang lidah kita nih bisa fasih bahasa Jepang, kita cobain lidah Jepang, lidah orang Jepang. Nah itu gimana caranya, cari tahu sendiri. Oh iya. Ayo. Kalau di Jepang tuh kayak kan saya ada di ada katakana dan hiragana. Iya. Nah, katakana dan hiragana kayak buat di kata-kata Oh kalau dipakainya. sering dipakainya itu sebenarnya kalau katakana ya, katakana tuh lebih gue susah sih jelasinnya benar. Boleh minta tolong bantuan teman nggak nih? Boleh. Nah ya sini penggunaan, soalnya kayak emang ada perbedaan gitu. Coba katakana hiragana, Katakan cara penggunaannya gimana? cara penggunaannya itu kalau katakana itu serapan dari bahasa lain. Contohnya, kasih contoh coba. Ada bahasa Inggris. Bukan gitu. Kata aja nih, satu kata aja. Misal, pisau, bahasa Inggrisnya knife. Kalau di bahasa Jepang tuh knaifu, tapi tulisnya pakai katakana. Jadi itu katakana adalah untuk jadi kata serapan dari luar. Ada apa dulu? Kata di bahasa Jepang daripada bahasa Inggris, apakah kata-kata Karena pertama, Jepang itu prospek lainnya bagus. Satu. Yang kedua, emang pengen ke Jepang. Yang ketiga, emang gabut aja. Dari nggak? Nah, Kasihan dari Emang udah kenal gue siapa? Iya. namanya nggak ditanyain. Iya, namanya kok nggak ditanyain? Parah banget. Agamanya apa, nomor teleponnya berapa, rumahnya di mana, orang tuanya berapa? Kok belum? Tapi apa? Ya. Udah nggak apa-apa. Ini nggak usah pakai nama deh. Abis ini aja kak. Ya udah, abis ini take ini ya. Ini nama gue Kevin, sastra Jerman Bapak. Dia Jerman, saya Jepang. Lalu Jerman. Apa? Udah nggak mau sih bang. thank you. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai Humas Universitas Indonesia dengan saya Rega Saputra. Saya Anggara Abdul Rafiq. Saya Jendra Jifata. Assalamualaikum Bu. Di sini kami ingin mewawancarai tentang Universitas Indonesia Bu. Nama saya Rega Saputra
Nama saya Anggara Abdul Rafi. Nama saya Jandra Gonçalves. Ini kalian tugas sekolah dalam apa? Sekolah dalam rangka untuk mewawancarai penyidik dosen. Maksudnya dalam satu kelas ini kalian aja atau ada Ada lain. semuanya juga disebar ke kelas lain gitu? Ya. Terus pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama ada visi misi dan jurusan yang diunggulkan ada atau tidak. Kalau visi-visi kalian bisa lihat di website ini ya. Jadi itu punya website UNCID, semuanya lengkap di sana. Nanti kalian bisa lihat aja visi-misi dosennya. Karena kalau dari dosen itu panjang. Kalau untuk jurusan itu ada 15 tahun jenjang dalam tergantung kalian yang minatnya apa. Kalau dalam komunikasi sosial, dalam komunikasi kalian apa ya? Jadi ada pasal covid juga, ada apa namanya keperawatan, dokter. Selanjutnya, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan? Apakah termasuk kampus merdeka? Mungkin ya ini saja karena kan kita dari sana jadi Selanjutnya, adakah jalur khusus untuk masuk PTN? Jika ada, apakah sesuai dengan prodi yang kalian observasi? soalnya saya dari masih jadi kalau sebelum masuk di itu ada jalur undangan sama jalur ujian tulis, ada jalur pemerintah, ada juga dari jalur nanti jadi yang dia mau yang menyelenggarakan sendiri ini apa program studinya ada juga di SIA gitu. Kalau misalnya yang dari pemerintah itu kan bisa juga cari jalan tapi kalau misalnya yang jalur elektroniknya ya mengawali sama jalur undangannya jadi namanya itu yang dimasalahkan kalau nggak ada satu Dan yang keempat tuh untuk mewujudkan visi misi kampus, apa yang sudah dilakukan oleh kampus. kira-kira ngapain dulu? Mungkin berprestasi. Iya pastinya kita angkat banget ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mewujudkan visi misi tentu dari mahasiswanya itu mempunyai intuisinya dalam pembelajaran, terus kalau dari dosen juga dia dengan pendidikan dan dengan baik. Nah jadi dosen juga ada pengabdian masyarakat dari dosen mahasiswa dan juga nggak juga dari dosen mahasiswa tapi juga dari pendidikan sepak bola di sini dari Dinas dia juga ikut berpartisipasi untuk mewujudkan visi misi. Selanjutnya yang kelima itu, adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekaman dengan pihak lain? Itu ada namanya universitas kita pasti punya kerjasama dan kerjasamanya banyak macam model seperti dari tujuan Jepang dan apa yang akan dilakukan apa kalau untuk misalnya mahasiswa ingin cari pekerjaan nanti setelah itu memudahkan juga ada yang kayak jadi nanti ada berbagai macam pekerjaan di sana yang bisa anak-anak didaftarkan seperti biasanya kalau misalnya dari universitas lain misalnya punya kerjasama sama Uni juga kita bisa biasanya sudah benchmark Selanjutnya yang keenam itu, apakah ada program pertukaran mahasiswa? Bagaimana kriteria mahasiswa yang dapat mengikuti program tersebut? Sertakan alasan. study exchange pastinya ya. Jadi kalau pertukaran pelajar pasti ada dari Uni dengan mahasiswa di luar negeri atau misalnya dari mahasiswa syaratnya tentu tiap program punya masing-masing persyaratan dan biasanya nanti sama kalau di sini international office jadi tiap mahasiswa nanti punya kesempatan untuk studi exchange ke luar negeri. Yang nomor 7, berapakah tracker studi yang ada di kampus ini? Minimal data sejarah global dari tahun 2023 lengkap dengan data yang akurat.